Yang menyakiti ibu pertama kali adalah diri kita. Yang kedua, yang menumpahkan darah ibu pertama kali adalah diri kita. Yang ketiga, yang hampir merampas nyawa seorang ibu kan sebenarnya diri kita. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, maka kamu akan bahagia. Dan kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu juga akan menjadi seorang filosof. Watak dan tabiat kita juga berbeda. Asalnya mudah marah, jadi sekarang jadi mudah memaafkan. Asal yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Dan ketika kita terus-menerus mempertanyakan ini, maka kesadaran kita akan meningkat. Kan banyak, mohon maaf, yang mewariskan sesuatu yang buruk. Sehingga ya, watak orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Perilaku orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji milik Allah atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk melanjutkan proses belajar di ruang kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tangga yang ketiga ini, saya akan berbicara tentang fase-fase kehidupan, baik secara fisik maupun secara spiritual. Lalu kita bisa mengoreksi sejauh mana kesadaran kita yang sudah terbentuk setelah melewati fase-fase kehidupan itu. Oleh karena itu, agar proses belajar ini menjadi syafaat bagi perjalanan kehidupan kita, mari kita mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekarang sedang menjalankan puasa. Ada puasa, ada saum. Puasa dan saum itu berasal dari bahasa yang berbeda. Jadi kalau puasa itu dari bahasa Pali, berasal dari kata upavasa. Jadi upa itu artinya adalah upaya, cara, metode, pendekatan, strategi. Sedangkan fasa itu artinya adalah bertempat tinggal atau berdiam diri. Oleh karena itu maka upavasa itu artinya adalah upaya untuk berdiam diri. Itu arti dari kata puasa dari bahasa Pali. Jadi sebetulnya dalam bahasa spiritual, puasa itu sering diartikan sebagai upaya, metode, cara, strategi agar kita bisa berdiam diri. Berdiam diri di mana? Tentu saja berdiam diri di puncak kesadaran. Berdiam diri di keluhuran. Itu yang disebut dengan puasa. Jadi saya tidak menjadi heran ketika banyak sekali umat Islam terutama di Indonesia yang menerjemahkan saum itu menjadi puasa. Sedangkan saum sendiri sebetulnya itu bahasa Quran. Jadi di Quran tidak ada kata puasa. Di Quran itu adanya kata saum. Nah, kalau kita berbicara saum, itu harus cari penjelasan yang resmi ya, dari tradisi Islam. Karena itu berasal dari tradisi Islam saum itu. Nah, ada diskusi yang mengatakan bahwa ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua berjumpa dengan Tuhan. Itu hadis qudsi. Jadi saum itu dua. Yang pertama berbuka, yang kedua berjumpa dengan Tuhan.
Jadi sebetulnya berbuka yang dimaksud di sana tentu saja tidak ada kaitannya dengan makanan. Tapi berbuka yang dimaksud adalah berbukanya kita, berbukanya tirai yang menutupi pandangan batin kita, sehingga kita bisa menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita. Jadi harusnya saum itu sampai ke sana. Nah, kenapa saum kemudian diterjemahkan menjadi puasa? Karena untuk berbuka, untuk merasakan kehadiran Dia di dalam diri kita, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dalam keluhuran. Sehingga tidak heran ketika saum diterjemahkan menjadi puasa. Nah, terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa bertransformasi ketika melaksanakan saum atau puasa. Itu kan fase, itu adalah proses. Sehingga kesadaran kita meningkat. Jadi ada istilah ya, jangan sampai kita ini ya puasa seperti puasanya ular. Karena kalau ular itu untuk berganti kulit, itu kan puasa juga. Cuman setelah dia berganti kulit, yang namanya ular, tetap saja namanya tidak berubah, tetap saja ular. Yang kedua, ya, kulitnya juga tidak berubah. Ya cuman berganti aja, tapi warna kulitnya juga masih sama dengan warna yang lama. Gitu. Yang ketiga, ya, itu dari sisi wajah. Yang ketiga, makanan yang disantap oleh ular sebelum puasa dengan setelah puasa sama saja. Ya, jadi awalnya dia itu menyantap makanan itu, setelah puasa juga masih makanan itu yang disantap. Mulutnya juga masih tetap berbusa, sangat berbahaya busanya, masih beracun. Jadi ular itu mulutnya tetap aja beracun sebelum dan sesudah puasa. Bahkan ya cara geraknya ular itu tetap aja ya. Istilah orang Sunda itu luar leor ya. Cara geraknya pun sebelum puasa dengan sesudah puasa sama saja seperti itu. Nah, yang paling berbahaya adalah ini, watak. Watak tabiat. Watak tabiat ular sebelum puasa dengan sesudah puasa juga sama. Jadi jangan sampai ya puasa yang kita lakukan itu tidak mengantarkan kita untuk menemukan fase-fase kehidupan yang berkesadaran. Kenapa? Karena kita melaksanakan puasa ya seperti ular, ya. Betul, kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari full, ya. Tetapi satu, ya, nama kita masih tetap nama yang lama. Padahal menurut Quran, kalau orang sudah puasa itu la'allakum tatakun. Namanya berubah menjadi orang yang bertakwa, namanya muttaqin. Semua kita akhirnya akan bernama sama kalau melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ya, puasa dalam pengertian saum. Sehingga kita bisa bernama sama, yaitu la'allakum tatakun, menjadi muttaqin. Yang kedua, wajah kita juga berbeda. Sebelum puasa, setelah puasa, wajah kita berbeda, mengalami transformasi. Yang keempat, ya, nama kita juga berbeda. Yang keempat, itu cara hidup kita berbeda, gerak kita berbeda. Dan yang kelima adalah watak dan tabiat kita juga berbeda. Asalnya mudah marah, jadi sekarang jadi mudah memaafkan. Asalnya mudah menghakimi, sekarang mudah memahami. Jadi lebih toleran lagi, lebih bijaksana lagi. Oleh karena itu maka ya puasa yang harus ditiru adalah puasanya ulat. Kalau ulat itu berpuasa, dia kemudian berdiam diri dan kemudian tidak makan, tidak minum, dan kemudian menjadi kepompong, dan setelah keluar dari kepompong dia menjadi sesuatu yang baru. Namanya bukan ulat lagi, sudah berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian wajahnya juga berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, asalnya menyeramkan menjadi indah. Kemudian cara makannya juga berubah. Asalnya dia merusak tanaman, malah dia menjadi penyumbang kehidupan pada tanaman. Karena dia menjadi sarana untuk terjadinya proses pembuahan dengan penyerbukan. Kemudian yang keempat, cara geraknya berbeda. Asalnya dia itu merangkak, sekarang jadi terbang. Yang kelima yang luar biasa, tabiatnya berubah. Tabiatnya berubah, wataknya berubah. Nah, jadi jangan sampai ya puasa kita itu kemudian ya kalah sama puasanya ulat. Ulat itu melakukan transformasi. Karena apa? Dia melewati fase-fase kesadaran dalam kehidupannya. Para sahabat,
Kalau kita berbicara tentang perjalanan kehidupan kita semua, kan sebetulnya perjalanan kehidup kita semua ini sudah lama ya. Dari sejak di rahim ibu, yaitu fase mas kumambang, kemudian kita keluar ya lewat gua garba ibu kita, ya. Itu yang namanya fase mijil. Kemudian kita tumbuh menjadi anak yang lucu, ya. Fase sinom. Kemudian mulai mencari jati diri, fase kinanti, ya. Kemudian fase asmarandana, mulai fase jatuh cinta pada pasangan. Kemudian fase gambuh, ya, berumah tangga. Kemudian fase berikutnya adalah fase durma, ya, belajar untuk berdharma, ya, berbagi. Kemudian fase pangkur, melepaskan segala kemelekatan. Dan puncaknya adalah fase magatru, ya, magatru yang disebut dengan magatru itu pegatru, sehingga hubungan tubuh kita dengan sang hidup yang menghidupi diri kita juga sudah tidak ada lagi, sehingga tubuh ini sudah ditinggalkan oleh sang hidup karena tidak layak lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kendaraan ini sudah tidak layak untuk mengantarkan sang jiwa yang ada dalam diri kita. Dan puncaknya kan pucung. Pucung itu adalah pocong. Pocong itu adalah itu, ya, ketika tubuh ini sudah tidak memiliki fungsi lagi. Nah, fase-fase perjalanan kita ini, ya, seharusnya ya di setiap fase itu kesadaran kita berubah. Ya, itulah pentingnya kita melewati titian kesadaran. Nah, di fase yang ketiga ini, semoga para sahabat bisa melakukan suatu pertanyaan pada diri kita. Ya, jadi kalau tadi di awal saya memberikan prolog, ya, apakah kita mau puasa ulat atau mau puasa ular, itu pilihan ada pada diri kita. Apakah kita hanya sekedar untuk menahan lapar dan tidak minum di siang hari, atau kita mau sungguh-sungguh untuk menahan diri agar kita berada dan bertempat tinggal dalam keluhuran, sebagaimana arti puasa dalam bahasa Pali, ya. Yang puncaknya kita akan melaksanakan saum. Jadi kita akan berbuka dan kita akan berjumpa dengan jati diri kita. Jadi harusnya mengantarkan kita ke situ, sehingga kita mengalami Lailatul Qadar yang sesungguhnya, kita mengalami Idul Fitri yang sesungguhnya, dan kita akan mendapatkan berkah hidangan dari langit ruhaniyah kita. Itu yang penting. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada diri kita untuk melatih kesadaran adalah, coba dari fase-fase kehidupan kita ini, kita sekarang sudah berada di fase mana? Secara fisik. Lalu secara spiritual, kesadaran kita sudah berada di mana? Nah, kalau secara fisik tadi kan ada fase mas kumambang, fase kita berada di rahim ibu. Apa yang ada di rahim ibu? Apa yang perlu kita pertanyakan waktu di rahim ibu? Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Kan Allah pernah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, apakah kau ini Tuhanmu? Dan saat itu kita bisa menjawab, saat itu, ya. Dan kita mengatakan, qalu bala syahidna, ya, aku menyaksikan. Kan harusnya ada pertanyaan nih pada diri kita saat ini. Kalau kita pernah menyaksikan dia, kan harusnya kita masih bisa mengingat dia. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa saat ini kita melupakan dia? Ayo jawab. Nah, inilah melatih kesadaran. Mengapa kita sekarang melupakan dia? Itu. Dan ada riset yang mengatakan bahwa manusia itu mulai melupakan Tuhannya itu dari hari ke-8 dari kelahirannya. Sekarang sudah hari keberapa coba kita lupa? Terus pertanyaan kedua, kalau kita terus lupa, ya, sampai kita mati, terus apa akibatnya? Sedangkan di Quran Allah mengatakan ketika nyawa di kerongkongan, seharusnya kan kita bisa menyaksikan dia lagi. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, kita harusnya bisa menyaksikan dia lagi. Tetapi kebanyakan manusia, kata Quran, ya, pada saat mati, ketika sedang syakaratul maut, malah tertutup, ya, mata kolbunya, tertutup mata jiwanya dari melihat kepada dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita tertutup kepada dia dan kita tidak bisa melihat dia, terus apa akibatnya? Ya, bagaimana perjalanan kita selanjutnya dengan kematian itu? Dan itu tidak pernah dipertanyakan. Nah, harusnya fase-fase kehidupan yang kita lalui itu yang menimbulkan pertanyaan, sehingga pertanyaan itu akan membuat pikiran kita berpikir, sehingga kita akan memasuki kesadaran-kesadaran baru. Apa sih fase mijil? Itu fase keluar, yaitu fase pada saat kita menyakiti ibu kita. Di fase itu, satu, ya, ibu kita menjerit, sakit, karena apa?
didobrak oleh kepala kita, karena kepala kita yang pertama keluar. Yang kedua, ibu kita juga menumpahkan darah. Yang ketiga, ibu kita hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Pernah nggak kita menyadari apa yang kita dapat dari fase mijil? Apa penghormatan kita kepada ibu kita? Bagaimana kita memuliakan ibu? Bagaimana kita bakti kepada ibu? Kan banyak ya, mohon maaf ya, cuman karena perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang dalam kehidupan, banyak ya yang kemudian seorang anak ya tidak bisa menghormati ibunya, tidak menghormati orang tuanya. Ya, padahal Allah lewat Rasulnya mengatakan, yang harus kamu hormati kan ibumu, ibumu 3 kali. Nah, coba pertanyakan kenapa 3 kali? Karena pertama ya, yang menyakiti ibu pertama kali adalah diri kita. Yang kedua, yang menumpahkan darah ibu pertama kali adalah diri kita. Yang ketiga, yang hampir merampas nyawa seorang ibu kan sebenarnya diri kita. Itu fase mijil. Kemudian fase sinom, apa pelajaran yang di situ? Kesadaran apa yang dapat kita ambil dari situ? Sinom itu kan fase di mana kita sedang ringan-ringannya menjadi anak. Coba lihat anak kecil. Anak kecil kan luar biasa, ya. Dia bergerak terus. Dia tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir, tidak baperan, tidak cemas dengan hari esok, tidak pernah ingat masa lalu. Berantem dengan temannya saat itu juga maaf-maafan. Sebentar nangis, sebentar tertawa-tertawa. Itulah anak. Dan anak itu ya bergerak terus. Tubuhnya fleksibel, bergairah. Tidurnya nyenyak, lelap. Bangun tidur penuh gairah. Main lagi. Tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Bahkan anak itu dengan sedikit upaya saja berkah kehidupan sudah datang. Itu yang dimaksud dengan fase sinom. Dan dalam kehidupan sekarang ini kita sudah kehilangan fase itu. Kita terlalu serius. Makanya mari kita sadari agar kita kembali ke fase itu. Berikutnya kinanti, masa pencarian jati diri. Wajar kan kalau kita sekarang mempertanyakan, sebenarnya saya ini siapa? Dari mana saya asal? Dan kemana saya akan pulang setelah ini? Apa peran saya di sini? Apa tugas saya di sini? Bagaimana saya bisa menemukan ya arti dari kelahiran saya dalam kehidupan yang sekarang? Itu fase kinanti. Dan fase-fase itu dilewati begitu saja tanpa kesadaran. Sekarang coba tumbuhkan kembali. Fase asmarandana, fase jatuh cinta, fase merasakan ya ketertarikan kepada pasangan. Kenapa kita bisa tertarik pada pasangan? Dari mana energi ketertarikan itu datang? Pernah nggak kita menyadari? Sampai akhirnya fase gambuh, fase untuk memutuskan kita akan hidup bersama dengan orang yang berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, berbeda wataknya, berbeda cara dibesarkan dalam keluarganya, berbeda program studi di perguruan tinggi yang diambilnya, berbeda pekerjaannya, berbeda perannya. Coba bayangkan, kalau kita tidak sadar bahwa fase gambuh itu adalah fase di mana kita latihan menerima perbedaan, maka kita tidak akan bisa menerima perbedaan, lalu memaksakan selalu persamaan. Padahal jelas-jelas kita ini berbeda. Makanya disitulah ya kita banyak sekali mengalami kegagalan, tidak mengalami kebahagiaan ya di fase rumah tangga. Makanya kata Sokrates ya, Sokrates berkata, menikahlah kamu ya, kalau kamu dapat pasangan yang baik maka kamu akan bahagia. Dan kalau kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu juga akan menjadi seorang filosof. Jadi sebetulnya mendapatkan pasangan yang tidak baik itu juga akan membuat seseorang menjadi bijaksana. Jadi sebenarnya tidak ada yang buruk. Tapi yang paling penting mengerti bahwa di fase gambuh itu kondisi psikologis kita, kondisi kesadaran kita harusnya sudah sampai di fase itu sehingga siap untuk menerima perbedaan. Nah, kenapa banyak orang yang gagal di fase itu? Karena apa? Karena semua terlewatkan. Fase mas kumambang di rahim ibu lewat kesadarannya, fase mijilnya lewat, fase sinomnya lewat, fase kinanti lewat, fase asmarandana lewat, fase gambuhnya juga menjadi lewat. Itu para sahabat. Kenapa? Karena hidup dalam keadaan tidak sadar. Sekarang ya di tangga yang ketiga ini saya mengajak kita semua, yuk kita serang bertanya, sudah di fase mana secara fisik kita saat ini? Lalu apakah kesadaran kita ya bersinergi, koheren, cocok nggak dengan fase kesadaran, fase
fase fisik yang sudah kita capai. Kalau tidak, nah disinilah kita harus kembali untuk tekun meniti ke dalam diri. Agar apa? Agar fase-fase yang bersesuaian dengan fase pertumbuhan fisik kita itu, ya, sesuai dengan fase kesadaran yang kita capai. Nah, kalau kita sudah sukses di fase ini, ya, fase gambuh, fase berumah tangga, siap menerima pasangan yang berbeda wataknya, siap menerima anak-anak yang akan lahir juga berbeda wataknya, dan kita bisa menerima setiap anak-anak apa adanya, hormati anak sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, sehingga kita tidak pernah memaksakan keinginan kita sebagai orang tua kepada anak. Biarkan anak tumbuh menjadi dirinya sendiri, bukan anak dipaksa untuk menjadi diri kita. Yuk kita pertanyakan pada diri kita. Nah, selanjutnya masuk fase durma. Durma itu derma. Derma itu berarti fase untuk berbagi. Berbagi apa? Apa yang mau kita bagi kalau kita tidak punya sesuatu yang untuk dibagi? Bagikan, ya, pengalaman untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan itu kepada keturunan kita. Kan banyak, mohon maaf, yang mewariskan sesuatu yang buruk, sehingga, ya, watak orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Perilaku orang tua yang buruk pun ditiru oleh anak. Makanya hati-hati para sahabat. Anak itu sering gagal mendengar nasihat orang tua, tapi dia tidak pernah gagal untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hati-hati, karena anak punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Semua yang dia lihat, yang dia dengar akan dipraktekkan. Jadi orang tua, ya, dengan pasangannya banyak konflik, itu akan mewariskan konflik itu pada anak, terekam dalam alam bawah sadarnya. Makanya dia tidak bisa, ya, berderma, tidak bisa mewariskan nilai-nilai baik kepada keturunannya. Kenapa? Gagal memahami dengan kesadaran apa sesungguhnya hakikat dari pernikahan. Apalagi fase pangkur, belajar melepaskan, sehingga pada saat fase magatru, pegatruh itu, dia sudah berada dalam keadaan damai, jiwanya sudah suci, jiwanya sudah bersih, sehingga saat dia memasuki fase pocong, ya, dia bukan sebagai bangkai, tetapi dia dihargai, ya, semua perjalanan hidupnya oleh orang banyak, dirindukan oleh orang banyak, bahkan kepergiannya disesali. Harusnya seperti itu fase-fase kehidupan kita kalau kita hidup selalu berkesadaran. Semoga latihan saum dan puasa di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan kesadaran kita. Dan pertanyaan yang dari saya tadi, renungkan. Yuk renungkan. Di mana fase kita saat ini dan kesadaran apa yang sudah dicapai? Dan mengapa, ya, fase-fase fisik kita tidak bersesuaian dengan fase kesadaran yang harusnya sudah kita capai? Ada apa sebetulnya dengan kehidupan kita? Di mana letak kesalahan kehidupan kita? Inilah tangga yang ketiga yang harus kita pertanyakan pada diri kita. Dan ketika kita terus-menerus mempertanyakan ini, maka kesadaran kita akan meningkat. Itulah para sahabat, tangga yang ketiga. Semoga di tangga yang ketiga kesadaran kita semakin meningkat lagi, semakin damai lagi, semakin berkah lagi kehidupan kita. Dan kita selalu dirindukan kehadirannya oleh siapapun di kehidupan kita. Dan kepergian kita akan disesali oleh siapapun yang bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.